Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Restu Kusmiasari dengan NIM 25832070117 dari Prodi Pendidikan Informatika. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan rancangan jaringan atau topologi jaringan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer sebagai tugas akhir dari mata kuliah jaringan komputer. Pada simulasi kali ini, saya mengibaratkan terdapat satu sekolah yang memiliki dua laboratorium komputer, yakni terdapat laboratorium 1 dan laboratorium 2. Di kedua laboratorium tersebut berada di ruangan yang berbeda dan di jaringan yang berbeda pula. Namun, tujuan akhir dari hasil perancangan ini yaitu menghubungkan antara laboratorium 1 dan laboratorium 2 agar dapat saling terhubung, berkomunikasi baik melalui wireless maupun kabel menggunakan router sebagai penghubung antara kedua laboratorium tersebut. Untuk lebih jelasnya dari hasil rancangan ini, saya akan merepresentasikannya dengan topologi jaringan berikut ini. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Pada setiap laboratorium saya memakai 5 PC, 3 laptop, 2 smartphone, 1 switch, 1 access point, dan 1 router untuk menghubungkan 2 laboratorium serta saya menggunakan kabel copper Ethernet. Untuk yang pertama, saya akan menyusun semua perangkat dan menghubungkannya menggunakan kabel dengan susunan kurang lebih seperti ini. Di sini saya menggunakan gateway untuk ke lab A yaitu 192.168.1.1 dan untuk lab B atau lab kedua saya menggunakan 192.168.2.1. Di sini untuk IP pada setiap PC di lab pertama saya mulai dengan IP 192.168.1.2 dengan gateway yang sama, dan untuk lab yang kedua saya mulai dengan IP 192.168.2.2 dan dengan gateway yakni 192.168.2.1. Sini saya mulai atur dengan router menggunakan IP yang setelah saya sebutkan tadi sekaligus menjadi gateway. Nah, seperti di contoh ini lab 2 saya sudah memasukkan IP 192.168.2.2 dan dengan gateway 192.168.2.1. Hal ini berlaku untuk semua PC, yang berbeda hanyalah pada gateway labnya. Nah, di sini saya sudah masukkan di PC lab 1 dengan gateway 1.1 seperti yang sudah saya masukkan di IP router, dan untuk lab kedua juga sama, yang berbeda hanyalah gateway-nya. Di sini untuk urutan IP saya urutkan mulai dari lab dengan 1.2 hingga 1.6 dan di dalam lab 2 dimulai dengan 2.2 dan diakhiri dengan 2.6. Nah, saya langsung saja masukkan gateway-nya. Ini berlaku untuk semua PC pada masing-masing lab. Langsung di menu IP address di desktop, masukkan lagi seperti yang tadi sampai semua PC-nya. Nah, setelah itu dilanjut saya akan mengganti semua adaptor yang ada di laptop. Pertama-tama matiin dulu, buang dan ganti dengan adaptor agar laptop bisa terhubung secara wireless. Ini dilakukan untuk semua laptop yang ada ya. Lanjut dengan mengatur akses point yang ada di laboratorium 1. Saya beri nama lab 1, kita ganti dengan WPA2K dan kita masukkan passwordnya. Lalu di laptop kita tinggal konekin seperti pada gambar. Nah, dan untuk cara untuk mengkonekkannya seperti ini. Kita masuk pada menu connect, refresh dulu, cari nama lab kita dan masukkan passwordnya. Setelah semuanya dimasukkan, kita bisa lihat dia tidak akan berhubung ke switch sebelah kanan atau di lab 2.
Lanjut, kita akan konfigurasi pada bagian handphone. Nah, di handphone ini sedikit manual, kita akan samakan dengan yang sudah ada, SSID yang sudah ada. Kita beri nama seperti tadi, lab 1 yang sama di laptop, dan dengan password yang sama pula, agar dia bisa terhubung ke satu switch yang ada. Begitu pula di handphone yang satunya. Nah, dan lanjut, untuk akses point yang kedua, sama, kita beri nama lab 2, kita kasih password yang berbeda dengan lab 1, dan kita hubungkan semua laptopnya dan HP ke dalam satu switch lab 2. Tentu dengan password yang berbeda ya, untuk membedakan dua perangkat. Ini setelah semuanya terhubung. Nah, di sini aku akan tunjukin caranya kalau tidak wireless kita bisa isi manual semuanya dengan cara kita ubah ke static. Kita lanjut tulis IP berurutan dan masukkan gateway yang sama. Untuk lab 1 seperti tadi 1.1 dan untuk lab 2 yaitu 2.1. Ini untuk cara yang statis. Nah, ini sudah jadi, kita akan melakukan uji atau ping. Sukses antara HP dan laptop, sukses antara laptop dengan PC di lab 2 juga sudah sukses, artinya bisa mengirimkan, sistemnya sudah berjalan. Di sini saya juga uji dengan melakukan ping ke IP tujuan. Saya mencobanya dan tidak ada request timeout, berarti dia sudah berjalan. Ini saya akan coba antara handphone di lab 1 ke PC yang ada di lab 2. Masukin IP di PC lab 2 dan berhasil. Ini antara lab 1 dan lab 2 berarti sudah saling terkoneksi atau terhubung walaupun berada di jaringan yang berbeda melalui router sebagai pengantar antara kedua jaringan. Saya play, kita lihat bersama-sama. Ini bisa saling terhubung dan berbagi dengan alur yang jelas antara laptop ke access point ke switch dan kembali ke access point untuk dibagikan ke laptop maupun HP. Begitu pula dengan pembagiannya ke dalam PC. Jadi itulah rancangan atau topologi jaringan yang saya simulasikan sebagai dua lab yang memiliki IP atau jaringan yang berbeda, akan tetapi bisa saling terhubung dan terkoneksi bersama, saling berbagi data dengan cara menggunakan router sebagai penghubung antara jaringan yang berbeda. Di topologi kali ini saya sudah menerapkan dengan media transmisi wireless atau kabel serta menggunakan dua cara dalam penyebaran IP secara DHCP maupun statis, sehingga semua perangkat yang ada sudah bisa terhubung dan sudah saya uji. Nah, itu tadi adalah rancangan topologi yang setelah saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.